namun kasih setiamu tak pergi dariku. Shalom teman-teman. Shalom. Kembali bertemu dengan kami hari ini untuk bersekutu bersama-sama nih teman-teman secara online. Sebelum kita memulai, angka baiknya kalau kita menyanyikan sebuah lagu. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang tenar di gereja kita, yaitu Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba
Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa bersama-sama bersekutu bersama, meskipun online. Kiranya Kau berkati persekutuan ini supaya dapat berjalan dengan baik. Maaf jika kami mungkin melakukan kesalahan saat bersekutu bersama. Kiranya Kau yang ampuni dan kiranya yang berkati setiap apa yang kami lakukan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Shalom, selamat berjumpa di dalam Persekutuan Remaja dan Pemuda GKJ Wisma Panunggal Merican. Terima kasih kepada pengurus Komisi Remaja dan Pemuda di GKJ Wisma Panunggal Merican atas kesempatan saya untuk
memimpin renungan pada kesempatan hari ini. Tema yang diberikan saya untuk kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, yaitu jangan takut dan galau. Yang terambil dari Injil Markus, pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Tetapi sebelum kita baca bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena penyertaan-Mu, sehingga Engkau izinkan kami untuk bersekutu melalui media online di dalam persekutuan remaja dan pemuda gereja kami, GKJ Wisma Panunggal Merican. Kami bersama-sama akan menggumuli tema jangan takut dan galau yang terambil di dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Berkati ya Tuhan, Engkau kuasai dan Engkau kendalikan hati kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami benar-benar mengerti kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Utamanya remaja dan pemuda yang menjadi generasi penerus gereja kami. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah melalui Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 menjadi motivasi kami, menjadi inspirasi kami untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, silakan yang membawa Alkitab boleh kalian buka di dalam Injil Markus pasal yang keempat. Sedangkan yang tidak membawa, kami siapkan PowerPoint untuk kalian simak. Dan saya akan membacakan buat kalian semua. Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Firman Tuhan mengatakan demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkannya Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema tentang jangan takut dan galau yang diambil dari
Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41 menjadi perenungan bagi kita. Pertanyaan mendasar adalah, siapa yang dalam situasi sekarang ini takut dan galau? Apalagi di dalam situasi pandemik COVID-19 dengan varian-varian yang baru dari Alpha, yang terakhir varian Delta, yang dikenal dengan virus yang dari India. Penularannya begitu cepat. Siapa yang tidak takut dalam situasi seperti ini? Atau paling tidak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang remaja dan pemuda, kalian apakah tidak takut di dalam perubahan zaman yang begitu cepat? Oleh karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Katakanlah misalnya, kalian yang sekolah ataupun kuliah dihadapkan kepada model pembelajaran yang berubah dari tatap muka menjadi daring atau online. Belum dampak yang lain, katakanlah misalnya pandemi COVID-19 membuat ekonomi menjadi morat-marit yang berdampak kepada banyak orang yang mengalami putus hubungan kerja, kehilangan pekerjaan. Khusus bagi remaja dan pemuda, tentu ketika mungkin menatap masa depan penuh dengan pesimis. Mengapa pesimis? Karena dampak dari COVID-19 yang mengakibatkan terpuruknya ekonomi, lapangan pekerjaan menjadi sulit, lapangan pekerjaan menjadi sempit, dan seakan-akan masa depannya menjadi suram. Nah, tema tentang jangan takut dan galau ini sangat relevan untuk kita, terutama kalian yang menjadi penerus generasi gereja kita, teristimewa GKJ Wisma Panunggal Merican. Nah, di dalam PowerPoint ini saya tunjukkan tentang materi tentang tema jangan takut dan galau yang disampaikan oleh pengurus Komisi Remaja dan Pemuda. Di sini ada langkah penyampaian. Nah, saya tunjukkan, saudara. Yang pertama ini adalah bagaimana kita diajak untuk mari mencermati, katakanlah contoh-contoh yang menunjukkan bahwa manusia itu seringkali cenderung berada di dalam zona nyaman. Karena berada di dalam situasi zona nyaman, kemudian sulit bagi kita sebagai orang muda untuk berkreativitas. Nah, saya tidak akan letterlek untuk menyampaikan langkah-langkah di dalam penyampaian materi pada persekutuan hari ini sesuai dengan yang disodorkan ini. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana Tuhan Yesus yang merupakan fokus kita, kiblat kita, teladan kita ketika menghadapi perubahan yang begitu cepat, ketika menghadapi berbagai macam problem kehidupan, untuk kita tidak takut dan galau. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dimulai dari ayat yang pertama. Ayat pertama itu ada satu kalimat yang perlu kita renungkan, yaitu pernyataan Yesus ketika mengajak kepada para murid dan pengikut untuk marilah kita bertolak
ke seberang. Nah, kalimat marilah kita bertolak ke seberang itu tidak bisa lepas dari perikop sebelumnya. Maksud saya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop sebelum Markus pasal 4 ayat 35 berbicara tentang bagaimana Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada para murid. Saya membayangkan saudara-saudara, ketika saya masih kecil, era orang tua Anda katakanlah usia seperti saya, ada suasana yang senang ketika ada mau tidur, orang tua mendongeng. Ketika sore hari kumpul begitu, terus kemudian orang tua bercerita tentang kisah atau apapun. Itu suasananya enak, seneng. Termasuk saya kalau zaman dulu, guru yang menjadi ideal, guru yang dirindukan oleh murid-murid yang ngetren itu adalah ketika guru itu pintar mendongeng. Wah, itu digemari oleh para murid. Kenapa kok digemari? Karena memang cerita itu zaman era saya atau mungkin orang tua Anda itu membuat hati itu nyaman. Nah, bisa Anda bayangkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Yesus mendongeng, katakanlah gitu, mengajari kepada para murid dengan perumpamaan-perumpamaan yang cukup menarik. Para murid senang. Para pengikut senang mendengarkan. Terlebih lagi, saudara yang kasih Tuhan, para murid menyaksikan sendiri bagaimana Yesus yang sebagai seorang guru pandai mengajar, pandai bercerita yang membuat hatinya menjadi nyaman. Bahkan tidak hanya melihat Yesus pintar mengajar, tetapi para murid dan para pengikut juga melihat dengan kepala sendiri bagaimana Yesus melakukan tindakan penyembuhan, bahkan memberikan solusi atas problem yang dihadapi oleh para murid dan para pengikutnya. Tiba-tiba, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus ketika melihat para murid di situasi nyaman, oleh karena mendengarkan cerita melalui perumpamaan-perumpamaan, bagaimana tentang kerajaan Allah dan lain sebagainya, tiba-tiba Tuhan Yesus mengajak untuk marilah kita bertolak ke seberang. Dan ingat saudara, yang diajak para murid itu adalah orang-orang yang merasa nyaman, berada di dalam zona nyaman. Dan diajak ke seberang. Saudara-saudara, kalau membaca setelah ayat 41, ada perikop tentang daerah Gerasa. Nah, Yesus mengajak ke seberang ini mengarah menunjuk ke Gerasa. Gerasa adalah suatu daerah yang bukan termasuk wilayah Yahudi. Bahkan di situ terkenal dengan daerah yang kafir, yang menurut orang masyarakat Yahudi, daerah situ adalah orang-orang yang tidak diselamatkan. Intinya adalah orang-orang yang tidak termasuk bangsa pilihan Tuhan. Kalau era sekarang mungkin dikatakan orang yang penuh dengan dosa, orang yang kafir, orang yang najis. Tapi justru Tuhan menunjuk menuju ke arah Gerasa. Dan yang menarik lagi, saudara yang kasih Tuhan, marilah kita bertolak ke seberang itu melewati yang namanya Danau Galilea. Kalian harus tahu situasi waktu itu. Danau Galilea adalah danau yang berada di dalam dua lembah.
Dan masyarakat waktu itu sudah cukup familiar. Begitu mendengar Danau Galilea, pasti identik dengan danau yang mudah terjadinya badai, terjadinya angin ribut, bahkan cuaca yang ekstrim. Kenapa begitu? Karena berada di dalam dua lembah yang sangat ekstrim. Dan itu memang cukup terkenal. Seringkali terjadi angin yang tiba-tiba yang sering disebut dengan badai. Coba Anda bayangkan, para murid ketika sudah berada di dalam zona nyaman, mendengarkan materi yang diajar oleh Tuhan Yesus cukup menarik. Tiba-tiba diajak ke daerah yang sangat menakutkan dan melalui jalur yang badai mudah terjadi. Ini mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa ternyata ketika kita mengikut Tuhan, diajak untuk selalu berpikir yang out the box, yang berpikir selalu membuat terobosan keluar dari zona nyaman. Bisa Anda bayangkan ketika para murid berada di dalam zona nyaman, diajak oleh Tuhan Yesus meninggalkan, marilah bertolak ke seberang. Dan tahu resikonya ketika menyeberangi Galilea. Itu mengajarkan kepada Anda dan saya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus senantiasa berkreativitas, membuat terobosan yang semuanya bertujuan untuk bagaimana menyelamatkan dan membawa kehidupan ini menjadi semakin baik. Kemudian kita langsung menuju ke pernyataan para murid di dalam ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah hilang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalimat ini berada di dalam situasi ketika kapal yang ditumpangi oleh para murid dan Yesus tiba-tiba kena badai dan banyak air masuk ke dalam kapal. Para murid menjadi bingung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi bingung dan dalam situasi takut, para murid kemudian ngomel, mengeluh, dan meremehkan bahkan dengan mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ingat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika para murid sedang berada di dalam zona nyaman sebelum menyeberang, Yesus mengajar. Dia seorang guru. Dan ketika berada di dalam kapal, Yesus karena kecapean dan tidur. Ketika ada badai, para murid takut, galau. Yang terjadi adalah menyalahkan Tuhan. Yesus yang sebagai seorang guru. Apa maksud dari firman Tuhan ini? Kita sesungguhnya kalau mau introspeksi diri, sama seperti pernyataan para murid ini. Ketika badai, ketika persoalan itu datang, kita cenderung menyalahkan orang lain. Bahkan menyalahkan orang yang mungkin berpengaruh baik dalam kehidupan kita. Terlebih lagi, ini yang cukup membahayakan kalau kita tidak sadari. Kita seringkali mudah menyalahkan Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Firman Tuhan ini, saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pembelajaran buat kita. Ketika badai itu datang,
kita sebenarnya diingatkan untuk tidak mudah menyalahkan Tuhan. Bahkan kita tidak mudah untuk menyalahkan sesama kita. Hati tenang, hati damai, itu yang membuat Anda dan saya ketika menghadapi badai ini bisa berpikir jernih dan akhirnya bisa ditemukan solusi-solusi apa yang harus kita lakukan. Nah, kita lanjutkan belajar dari firman Tuhan ayat yang berikutnya, yaitu pernyataan Tuhan yang mengatakan ketika dibangunkan ayat 39, 38, kemudian dilanjutkan 39, Yesus mengatakan, diam, tenanglah. Berbicara kepada siapa? Tuhan Yesus berbicara kepada angin, badai, dengan kata diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Pernyataan ini, saudara, hendak menyatakan bahwa Yesus ternyata mampu mengendalikan Allah, mampu mengendalikan badai, yang berarti Tuhan adalah sumber daripada kuasa atas alam semesta ini. Maka ketika danau dan angin itu reda serta menjadi teduh, Yesus mengingatkan dengan menyatakan sebuah pertanyaan. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara dikasihi Tuhan, itulah sumber dari segala kegalauan, sumber daripada ketakutan kita. Terutama kalian sebagai seorang pemuda remaja, sebenarnya diingatkan melalui pernyataan Tuhan ini. Inilah yang menjadi sumber dari ketakutan dan kegalauan kita ketika menjalani kehidupan ini. Yaitu kita tidak percaya atau iman kita sangat rendah, sangat lemah. Itu yang membuat kita mengalami ketakutan. Maka ketika Tuhan Yesus melakukan kalimat, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Itu sesungguhnya tidak ditujukan sekedar kepada para murid, tetapi juga kepada kita yang hidup di dalam era milenial ini. Tadi di awal, Pak Gunawan bertanya kepada kalian, pernahkah kalian takut? Terutama di dalam situasi seperti ini. Sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan ini menguatkan kita. Seharusnya kita tidak takut. Kalau takut, jangan-jangan iman kita dalam posisi yang lemah dan rendah. Nah, kita diminta untuk tidak takut. Karena kita harus punya iman yang baik. Mengapa harus punya iman yang baik? Karena Tuhanlah sumber daripada kuasa atas alam semesta ini. Terbukti ketika Tuhan mengatakan diam, tenanglah. Dan angin serta danau itu menjadi diam. Itulah bukti kalau Tuhan Yesus adalah kuasa atas segala makhluk ciptaan Tuhan, termasuk alam semesta. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pernyataan mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya, itulah sumber daripada ketakutan dan kegalauan. Belajar dari firman Tuhan ini, harusnya Anda dan saya untuk memiliki iman yang baik, untuk selalu belajar bagaimana punya iman yang kuat, supaya kita menjadi orang yang tidak takut, orang yang tidak mudah galau. Markus pasal 4 ayat 41. Ada pernyataan dan pengakuan dari para murid dan pengikutnya. Mereka mengatakan, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat
kepadanya. Walaupun ini kalimat bertanya dari para murid, sesungguhnya ini merupakan pengakuan bahwa ternyata Yesus adalah sumber pertolongan. Karena menguasai, bisa mengendalikan atas semuanya. Para murid takut bukan karena Yesus yang suka menghukum, Yesus yang suka marah, bukan. Para murid takut karena Yesus sungguh mengasihi. Terbukti ketika para murid menghadapi badai angin, Tuhan bisa mengendalikan. Dan akhirnya para murid mengakui bahwa mengikut Yesus memang tidak seharusnya takut dan galau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41 memotivasi Anda dan saya untuk tidak takut dan tidak galau. Karena Tuhanlah sumber pertolongan kita. Dan ingat, sama seperti para murid. Dan ini sudah dijelaskan di dalam firman Tuhan tadi. Orang yang takut, murid yang takut, murid yang galau. Oleh karena imannya lemah. Supaya tidak lemah bagaimana? Kita senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui persekutuan, ataupun melalui peribadahan, bahkan melalui pelayanan-pelayanan. Dan jangan lupa selalu ingat dan membaca firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Dan biarlah ini menjadikan rema buat kehidupan kita, terutama di dalam menghadapi perjalanan kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Memang perikop ini sebenarnya tidak hanya sekedar berbicara tentang seakan-akan kehidupan ini seperti badai. Artinya seperti kapal yang sedang berjalan terus kemudian ada badai kehidupan. Iya memang. Tetapi sesungguhnya di balik itu, kalau kalian cermati, sesungguhnya perikop ini berada di dalam cerita besar. Perumpamaan-perumpamaan dan ajaran-ajaran tentang kerajaan Allah. Yang sesungguhnya belajar tentang pribadi Kristus, pribadi Yesus. Oleh sebab itu, ketika kita belajar dari Injil Markus, yaitu tentang kisah angin ribut yang diredakan, sesungguhnya kita juga sedang belajar pribadi Kristus yang menjadi manusia. Dan biarlah kita juga mencontoh pribadi Yesus yang juga peka terhadap pergumulan sekitar, persoalan di sekitarnya, sehingga kehidupan ini menjadi penuh kegembiraan. Jangan takut, jangan galau, Tuhan pasti beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk tidak takut dan galau. Ketika berbicara tentang ketakutan, kegalauan, kami diingatkan melalui firman-Mu bahwa kami memiliki Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang pernah menjadi manusia. Dan biarlah itu semakin menambah semangat kami untuk menjalani kehidupan ini penuh dengan kegembiraan. Dan biarlah saudara-saudara kami yang masih usia muda semangat untuk berkreativitas menjawab tantangan yang penuh dengan harapan ini. Mohon ampun jika di dalam kami mendengarkan firman-Mu terselip kesalahan dan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Tuhan memberkati.
Untuk mengakhiri persekutuan kita pada kali ini, mari kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. 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 Kasih setiamu tak pergi